Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2003, akan diadakan upacara pembukaan seminar dengan tema Transmigrasi Menyongsong 2010. Perkenankanlah acara kami awali dengan laporan Ketua Panitia Peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-53 yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yosef Setio Hadi MPA. Kepada beliau dipersilakan. Yang terhormat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang terhormat Menteri Penerbitan Aparatur Negara, yang terhormat Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati para pemakalah dan pembahas, yang kami hormati undangan dari instansi lintas sektor, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, yang kami hormati para pejabat eselon 1 di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka acara seminar Menyongsong Transmigrasi 2010 dapat diselenggarakan dan kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Acara seminar ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-50 yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Pelaksanaan akan melaporkan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-53 tahun 2003 secara keseluruhan sebagai berikut. 1. Peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-53 tahun 2003 bertemakan melalui Hari Bakti Transmigrasi kita tingkatkan citra transmigrasi sebagai kebutuhan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera. 2. Rangkaian peringatan Hari Bakti ini diselenggarakan di 2 tempat. Yang pertama adalah di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di lokasi transmigrasi Rasojaya, dan yang kedua di Jakarta. Adapun acara di Pontianak merupakan acara puncak yang tepatnya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2003 dengan kegiatan upacara bendera, penandatanganan naskah kerjasama antar daerah yang ditandatangani oleh masing-masing gubernur daerah pengirim dan gubernur daerah penerima, pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang mendukung pelaksanaan program transmigrasi, pemberian penghargaan kepada para transmigran teladan, pesta rakyat berupa hiburan dan pameran. Sedangkan rangkaian acara di Jakarta yang diselenggarakan antara tanggal 8 Desember sampai tanggal 19 Desember 2003 adalah Seminar Menyongsong Transmigrasi 2010 yang diselenggarakan saat ini, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dilanjutkan dengan acara syukuran, ziarah ke makam para pelopor transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu, pagelaran wayang kulit, dan bakti sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya khusus untuk acara seminar akan kami laporkan sebagai berikut. Seminar ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menghimpun pemikiran dan masukan bagi penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Topik yang akan dibahas dalam seminar ini adalah transmigrasi dan daerah membangun, transmigrasi dalam mobilitas penduduk, penyelenggaraan transmigrasi dalam otonomi daerah, transmigrasi dalam RUU Kementerian Negara, arah kebijakan transmigrasi 2004-2009, dan aspirasi daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi yang akan disampaikan oleh Balitbangda Provinsi Riau, Kalbar, Jambi, Jatim, Jabar, dan Bapeda Sulteng, serta dibahas oleh instansi pusat dan perguruan tinggi. Di samping itu akan disampaikan hasil-hasil penelitian ketransmigrasian yang bersifat strategis terkait dengan tema seminar ini. Pada acara seminar ini juga dilaksanakan peluncuran buku berjudul Transmigrasi di Usia ke-50. Buku ini disusun oleh Insinyur Rafiq Ahmad, almarhum mantan Kepala Pusat Litbang Transmigrasi, dan Insinyur Saraswati Sugiarto MA yang saat ini menjabat sebagai Kapus Litbang Ketransmigrasian. Selain itu, akan dilakukan penandatanganan MOU penelitian pengembangan dan informasi pengembangan daerah Riau, Jatim, Kalbar, dan Sulteng.
Jumlah peserta yang mengikuti seminar kurang lebih 200 orang. Mereka terdiri dari wakil dari instansi departemen teknis terkait, lembaga badan non-departemen, pemerhati dan peminat bidang ketransmigrasian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para peneliti, serta unit kerja di lingkungan Depnaker Trans. Demikian laporan singkat kami dengan harapan apa yang disebutkan dalam tema peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-50 wujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera dapat tercapai, dan melalui seminar ini dapat dihasilkan pemikiran dan gagasan cemerlang dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Selanjutnya pada waktunya nanti kami mohon dengan hormat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkenan membuka acara resmi seminar menyongsong transmigrasi 2010 yang merupakan tanda awal dimulainya rangkaian acara peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-53 tahun 2003. Kami atas nama segenap panitia mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, mohon berkenannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka acara seminar. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Yang terhormat sahabat saya, kalau di sekolah senior saya, kami satu alumni. Beliau lulus 3 tahun kemudian saya. Yang hebatnya satu sekolah punya 2 menteri sekaligus. Yang terhormat yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpah rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan seminar dalam rangka memperingati Hari Bakti Transmigrasi ke-53 dengan tema Transmigrasi Menyongsong 2010. Seminar akan membahas beberapa topik antara lain transmigrasi dalam daerah membangun, transmigrasi dalam otonomi daerah, serta aspirasi daerah. Dan demikian diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak termasuk LSM dan pelaku usaha. Melalui seminar ini saya berharap dapat terjadi pemikiran yang dirumuskan dalam arah kebijaksanaan transmigrasi dan lembaga penyelenggaraannya yang benar-benar sesuai dengan aspirasi daerah dan masyarakat, selaras dengan perubahan kondisi lingkungan strategis, serta sekaligus mampu mendorong terciptanya masyarakat dan kawasan yang memiliki daya saing. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri lahir dan batin, dan kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Dan saya harapkan kepada MC supaya Pak Faisal Tamin didahulukan karena beliau akan jam 10 ada acara. Hanya dengan mengucapkan selamat berseminar, semoga seminar ini menghasilkan sesuatu untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan ini dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah saya bersyukur dan merasa bahagia dapat menyertai acara ini. Acara ini sangat penting, dan karena pentingnya maka saya baru dari airport langsung ke sini tanpa mampir di kantor teman-teman. Saya meninggalkan Jakarta 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Salah satu acara adalah menjadi penyambung lidahnya Menteri Saudara. Jadi saya tinggal memberitahu ini Pak Yakob, saya mau ke sana, apa yang saya bisa bawa dari urus yang terkait dengan urusannya Depnaker Trans. Nah, saya bawa kemarin macam-macam, ada mesin jahit, ada hand traktor, ada macam-macam. Semuanya untuk menunjukkan bagaimana pemerintah itu satu dalam segala hal. Di dalam hal Pak Menteri Naketran tidak berkesempatan, saya berkesempatan ke daerah, ayo. Tapi itu lebih juga dari hubungan emosional antara saya dengan beliau. Dan sekalian, tujuan transmigrasi sudah jelas. Bagaimana upaya dan daya yang harus kita
lakukan setiap hari, setiap saat untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka yang didatangi tempatnya, daerah wilayahnya, tapi juga kesejahteraan seluruh bangsa ini. Yang sangat penting di sini kaitannya filosofi transmigrasi, saya kira sudah lebih tahu dari saya, adalah bagaimana transmigrasi menjadi salah satu alat pemersatu bangsa. Kita sudah mengikuti semua jam terbang di lingkungan pemerintahan, antara lain pernah menjadi Dirjen Pembangunan Daerah. Saya menilai banyak hasil yang sudah dicapai oleh usaha dan program transmigrasi ini. Antara lain bagaimana memindahkan secara skala besar penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Dan apa yang dihasilkan, apa yang menjadi dampak dari itu adalah antara lain bagaimana kita melakukan dan mendukung upaya intensitas dan ekstensifikasi pertanian melalui reform. Ini masalah yang padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 itu undang-undang mengenai pokok-pokok agraria itu masih tetap jelas tercantum di situ, dan reform dan use itu sering kita abaikan. Padahal undang-undang itu merintahkan bahwa tanah hanya dipunyai oleh mereka yang menggunakannya, yang menggarapnya. Luasannya pun ditentukan. Di Jawa maksimum 2,5 hektar tanah pertanian dan tanah lahan daratan 5 hektar. Di luar Jawa 7,5 bahkan lebih. Tapi nyatanya di luar Jawa ya tanahnya masih tetap luas, tetapi orangnya yang menggarap yang tidak bisa, yang tidak muncul di situ, tidak ada di situ. Jadi saya pikir 61 mulai kerja dan mensosialisasikan mengenai reform dan use ini yang saya anggap tetap harus menjadi perhatian kita, walaupun di sana sini orang mengaitkannya seolah itu undang-undangnya komunis, padahal tidak. Keberhasilan dalam rangka bagaimana memperkokoh persatuan tadi antara lain yang saya sudah amati betapa mereka yang baru datang dari tempat lain dan donasikan dari daerah lain ke daerah penempatan baru pada akhirnya membaur dan terjadi hubungan keluarga, bahkan membangun keluarga baru, perkawinan antar etnis. Itu saya kira membantu untuk kita melangkah terus mempersatukan bangsa ini sebagai bagian dalam rangka kabinet sekarang ini. Satu yang pertama dari program prioritas yang diletakkan oleh Presiden Megawati adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka terjaganya utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini seluruh pegawai yang adalah aparatur negara yang adalah PNS, saya minta itu diingat. Di samping prioritas kedua mengenai terus melakukan reformasi di segala bidang dengan mempunyai tahapan-tahapan dan program sasaran yang jelas. Sebelum itu reformasi itu banyak yang bias, yang tidak ada sasarannya, tidak jelas. Kemudian recovery ekonomi, kemudian penegakan hukum, kemudian politik luar negeri yang harus merubah citra dan martabat negara kita. Antara lain dirusak oleh mereka yang diurus oleh Pak Menteri Naker Trans juga, bahwa mereka yang dikirim ke luar negeri itu adalah mereka yang mempunyai kualitas yang rendah. Jadi dalam arti dengan demikian lalu membawa citra yang kurang baik di mata luar negeri. Nah ini kita berusahakan memperbaiki. Dan yang terakhir program prioritas Presiden kepada saya kemana itu urusan organisasi kita itu. Saya mau bawa ke partainya Pak Naker kah atau partai siapa, itu nanti kita lihat. Yang baik-baik sama kita yang satu yang sama platformnya untuk negara kesatuan, untuk merah putih, itu tentu kita pertimbangkan dan kalian tunggu komando saya. Saudara sekalian, di balik keberhasilan ada hal-hal yang perlu dicatat dalam hal transmigrasi ini. Ada istilah atau dikembangkan orang isu seolah-olah Islamisasi, ada Jawanisasi, ada macam-macam sasi. Nah, yang kita harus tunjukkan bahwa bukan dan tidak kita lakukan seperti itu. Justru kita harus menghindarkan itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana penilaian saudara bahwa ada kampung di Tegal sana dibawa ke Lampung, dibawa ke Kalimantan, nama kampung itu. Apakah itu baik? Apakah kita rubah? Apakah tambah sedikit?
Karena saya dilihat dari satu sisi bisa diartikan itu seolah dia utuh dengan bedol kampungnya, dan sehingga apapun yang terjadi di sana tidak boleh terganggu. Nah itu begitu dari aspek yang satu. Aspek lainnya coba dilihat. Jadi saudara sekalian, keberhasilan atau ketidakberhasilan saya yakin itu tergantung banyak dari aparat penyelenggara transmigrasi itu sendiri. Saudara membantu menteri dengan bagaimana meningkatkan kualitas profesionalisme, mau tidak mau, suka tidak suka. Paradigma baru dari transmigrasi tentunya harus ada. Jadi tidak boleh lagi berpegang kepada paradigma yang dengan cara-cara dengan atau berkaitan dengan sistem lama. Jadi haruslah kita menempatkan transmigran yang ini masukan bagi saudara, diterima syukur, kalau tidak ada apa-apa. Harus terampil dia, harus dia percaya diri bahwa dia harus hidup lebih baik di tempat yang akan datang atau yang akan didatangi atau yang sudah didatanginya itu. Dia harus percaya diri, dia harus melihat ke depan. Dan dia juga harus betul-betul sebagai orang yang ingin maju sebagai rakyat Indonesia, yang ingin memajukan dirinya, yang itu bagian dari kemajuan yang dicapai oleh negara. Artinya tidak usah terlibat dengan masalah-masalah ketegangan politik dan sebagainya. Transmigran saya pikir sudahlah, dia bekerja untuk dirinya. Pada waktunya nanti untuk memberikan suara, ayo kita di bilik suara, kita minta dia datang ke situ. Tapi sementara dia di dalam kesehariannya tidak usah kita libatkan dengan masalah-masalah politik. Kasihan mereka itu, sebab nanti akan terjadi pengkotakan di lingkungan masyarakat. Sebab mereka menjadi objek dan sasaran untuk pencapaian suara oleh partai politik. Saya pikir kalau kita sebagai negarawan, sebagai orang yang berpikir untuk negara ini, ayo kita bantu mereka untuk menyatakan kita tidak melarang berpolitik atau berpartai, tetapi sudahlah jangan terlalu dipersoalkan, karena itu nanti akan menjadi pertentangan di kalangan mereka dan fokusnya menjadi lain. Fokusnya adalah nanti mereka ikut-ikut memikirkan politik, sementara pekerjaan untuk membangun dirinya, untuk mensejahterakan lingkungannya akan terabaikan. Sekali lagi saya tidak, ini saya bicara di Pak Menteri di kalangan aparatur supaya mereka bisa diberikan pemahaman itu. Tetapi bahwa kemudian ada hak politiknya, silakan. Yang penting itu jangan partai politik itu di tempat transmigran itu dibiarkan. Coba bayangkan itu. Sekarang kira-kira 24 akan maju. 24 partai yang menjadi simpati, yang dijadikan simpati dari situ, dan itu akan pasti membawa pengaruh besar. Karena itu udahlah, bahwa partai ada hak untuk mempengaruhi, memkampanyekan setiap warga negara untuk memihak kepadanya, itu haknya dan baik. Hanya kita harapkan jangan sampai itu terjadi atau menjadi ajang untuk terjadinya konflik di antara mereka. Saudara sekalian, ke depan kalau pembinaan dan persiapan sembilan disiapkan dengan sebaik-baiknya, maka dapat dipastikan daerah tidak akan menolak penduduk hasil pembinaan transmigran, tetapi juga justru diminati dan diperebutkan. Nah, ini yang saya kira harus kita cari jalan. Bagaimana supaya mereka yang datang itu justru menjadi motor dari gerak pembangunan di lingkungannya. Saya sendiri melihat di daerah yang, ya saya kasih contoh nih, di NTB sana, Sumbawa. NTB itu dua. Lombok itu daerah yang tempat kami sekolah dengan Pak Yakob dulu, daerah yang berlebihan rakyatnya, sementara di Sumbawa itu jarang. Oleh karena itu transmigrasi lokal mungkin di situ ya bisa dilakukan dan terjadi itu. Dan yang dari Lombok itu kebanyakan teman-teman dari Bali. Apa yang terjadi bahwa mereka dengan semangat kerjanya dan kulturnya yang jauh berbeda dengan masyarakat yang ada di tempat asal itu, tempat mereka datang itu di Sumbawa dan Bali ini, itu menjadi pendorong. Dari akhirnya mereka lihat betapa banyak waktu, setiap waktu bisa digunakan untuk memajukan keluarganya, untuk bergerak. Yang sebelumnya masyarakat di sana mana dari NTB, di Sumbawa itu mungkin daerah lain juga, itu waktu hanya untuk ngobrol, waktu hanya untuk main remi, main domino, waktu untuk membicarakan hal yang tidak produktif. Jadi mungkin sebagai contoh itu saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka yang datang bisa menjadi motivator, pendorong untuk berkembang majunya juga
atau mengestafetkan kultur budayanya menjadi juga dalam hal semangat kerja, terutama dalam hal agama tentu mereka harus masing-masing silakan mempertahankan dengan menjaga kerukunan umat beragama di situ. Aspek pendayagunaan aparatur ketransmigrasian dan aparatur instansi terkait lainnya harus ditata dan dikaji secara baik. Kapasitas sumber daya manusia, ada aspek prosedur dan tata laksana, ada aspek akuntabilitas dan pelayanan publik pada ujung sasaran yang harus dicapai. Itu semua harus kita upayakan untuk bisa dikembang teruskan, dihayati, difahami, dan diimplementasikan, dilaksanakan oleh kita semua aparatur negara, khususnya aparatur penyelenggara transmigrasi. Suka tidak suka, saudara sekalian, saya mohon kepada Pak Menteri Nagatrans untuk, dan itu 1-2 di antara anggota kabinet yang saya berikan penghargaan yang tinggi atas upayanya melakukan langkah-langkah disiplin pegawai, dan itu tidak berlangsung hanya hari kemarin dan terutama tanggal 1 Desember, tapi terus menerus. Dan tentu Pak Menteri tidak mungkin kesehariannya untuk melakukan itu sendiri, tetapi dibantu oleh eselon di bawahnya, dibantu oleh pusat bawahnya. Saya senang bahwa dari laporan yang saya dapat sampai hari ini bahwa jumlah kehadiran yang tanpa alfa itu tidak lebih dari 1,26% dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya tidak kurang dari 15%. Pasti di atas 15%. Ini suatu harapan dan saya tidak yakin ini bisa akan berlangsung dengan sendirinya untuk waktu yang akan datang kalau tidak dibina, kalau tidak diawasi, kalau tidak dilakukan pendekatan yang baik oleh kita yang di atasnya. Jadi yang di atas Pak Menteri sebenarnya setelah memberikan penilaian kepada yang lain, kemudian melihat eselon satunya. Eselon satunya berapa? 12 itu membawahi lagi berapa direktur eselon 2, masing-masing 5, masing berapa, turun lagi ke bawah sampai kepada seksi sebenarnya hanya mengawasi 5 orang. Jadi kalau secara berjenjang setiap saat, dan ketika saya tanya seorang itu berapa anak buahmu, mestinya tahu karena dari laporan yang akan berjenjang itu, dan itu harus kita lakukan sekarang kalau mau kita merubah kultur budaya aparatur budaya kerja yang memang diperintahkan oleh rakyat melalui TAP MPR, tapi saya juga menerjemahkannya dalam pedoman budaya kerja aparatur yang baru. Saya minta Pak Sekjen itu akan lagi di bawah, tetapi itu perlu disosialisasikan terus-menerus. Jadi tadi disinggung mengenai oleh panitia mengenai ada pembahasan juga di sini mengenai kelembagaan yang berkaitan dengan kementerian negara, dikaitkan dengan transmigrasi. Nah, ini saudara memang saya sedang menyusun, kami sedang membahas pada final tingkat terakhir untuk bagaimana satu negara ini seperti Indonesia harus mempunyai satu undang-undang mengenai kepemerintahan nasional atau diusulkan juga sebagai undang-undang mengenai kementerian negara. Jadi kementerian negara di Indonesia nanti ada ditentukan menteri mana, kementerian mana yang hidup kapanpun di Indonesia, dan kita harapkan hidup selama-lamanya sepanjang zaman itu tetap ada kementerian yang ini sesuai dengan katakanlah Kementerian Luar Negeri mau tidak mau itu harus ada tetap Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pertahanan. Nah tentu harus diberikan satu reasoning, argumen. Kementerian Transmigrasi apapun namanya itu juga merupakan yang mutlak harus ada misalnya, tetapi juga di samping yang kelompok A katakan gitu 5-6 kementerian departemen itu, maka ada kelompok yang boleh ada boleh tidak, tapi ada. Saya kira transmigrasi strategis perlu ada. Dan seterusnya jangan ditepukin dulu belum diperlukan. Ya tergantung. Kalau karena hubungan baik saya dengan Menrakes mungkin bisa. Tapi nanti kalau berjalannya sudah menteri lain belum tentu juga ya. Saudara sekalian, jadi saya sebenarnya dipertanyakan oleh staf saya, kok Bapak kok diundang sih untuk transmigrasi ini gitu kan. Nah seolah-olah
Kementerian PAN itu berada pada posisi ya yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak teknis. Bagi saya itu saya harus ajari staff saya itu. Kementerian PAN harus berada dalam lintas sektoral, lintas instansional, lintas aparatur, karena semua apa yang harus saya gunakan itu berada di semua institusi, di pusat maupun di daerah. Nah, usaha saya atau apa yang saya harus lakukan adalah bagaimana visi dan misi kementerian saya harus tercapai dan didukung oleh semua. Antara lain adalah bagaimana terbangunnya aparatur negara yang handal, yang mumpuni, yang bermoral, yang profesional, sebagai tulang punggung terbangunnya suatu good governance, kepemerintahan yang baik. Pemerintahan baik mesti dia berbarengan dengan pemerintah yang bersih. Kepemerintahan mengandung arti dia tidak berdiri sendiri satu pemerintah eksekutif, tetapi juga didukung oleh masyarakat, bersinergi dengan dunia usaha dan sebagainya, entrepreneurship. Ini yang kita mau bangun. Tapi pasti di situ yang harus kita masukkan elemennya adalah bagaimana pemerintah itu transparansinya harus dikembangkan. Dan selama ini kita selalu tertutup. Begitu rakyat atau bagian dari publik menanyakan bagaimana Pak mengenai ini, oh ini rahasianya pemerintah, tidak boleh lagi ada itu. Ada rahasia, tetapi itu jangan semua dirahasiakan, karena apa yang kita lakukan adalah haknya rakyat, kepentingannya rakyat, dan kita adalah pelayan rakyat. Begitu juga demokratisasi. Jadi kita tidak lagi masanya untuk mengatakan kalau waktu itu, maaf saya tidak mengatakan bahwa itu menyalahkan, tapi faktanya begitu presiden mengatakan ini yang harus terjadi, atau trilogi katanya dulu misalnya, atau 6 sukses, itu sampai ke kepala desa nyebut itu. Lalu ketika ditanya apa itu enggak ngerti. Nah, jadi kita yang di bawah ini saudara-saudara yang berada di pada tataran birokrat profesional karir eselon 1 dan seterusnya adalah penterjemah, penjabar dari kebijakan politiknya pimpinan saudara. Kebijakan politik diambil oleh menteri, kebijakan dan operasionalisasi secara teknis oleh saudara. Tidak boleh keluar dari itu. Kebijakan politik menteri pasti berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dan Propenas kalau sekarang Registra. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal melaksanakan dengan baik dengan segala kemampuan yang ada. Bahwa kemampuan PNS kurang dalam arti dukungan logistiknya, ayo kita terima itu sebagai keadaan nyatanya karena negara kita dalam keadaan yang masih sulit. Tapi ingat, ketika seorang wartawan menanya kepada saya gimana komentar mengenai Pak Yusril, saya katakan saya tidak mau mengomentari teman menteri saya. Lalu gimana kalau Bapak? Nah, kalau saya ini berawal dari aparatur birokrat profesional yang khususnya PNS. Saya melamar sebagai pegawai, dan begitu masuk PNS, arti dari pegawai negeri adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Bahkan lagunya Korpri, mengabdi tanpa pamrih, itu mesti bisa diingat itu, mengabdi tanpa pamrih. Ya juga bukan dengan demikian lalu nggak dipikirkan apa-apa oleh pemerintah, kebangatan itu. Pemerintah akan terus meneruskan memikirkannya, dan kami berdua kebetulan saling berhadapan kalau di sidang kabinet, main mata itu. Jadi antara lain bagaimana memikirkan hal-hal yang bisa memberikan kesejahteraan, pemikiran perumahan. Sekarang ini mudah-mudahan tahun depan 200.000 rumah untuk pegawai negeri sudah bisa dibangun. Saya sendiri sebagai ketua Korpri mengambil langkah bagaimana caranya, pokoknya halal. Sekarang ini 2.500 sampai 2.700 di Tangerang akan dibangun, nanti Presiden meresmikan tanggal 18 pada waktu hari puncak Korpri di yang ada di Jakarta. Yang belum punya rumah boleh itu minta, tapi bukan gratis, bayar juga. Begitu juga di lingkungan transmigrasi, Pak Sekjen pikirkan bagaimana supaya teman-teman juga mendapatkan istirahat dan sebagainya. Jadi memang perlu ada pemikiran dari, tidak mengharapkan dari pemerintah saja untuk memberikan kesejahteraan, supaya juga
ya profesional. Sebab pikir saya profesional tidak mungkin dicapai kalau tidak sejahtera. Orang perut kosong mau kerja 24 jam juga kan susah. Tapi juga keduanya itu profesional dan sejahtera. Kalau dia tidak netral, itu bahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Netral dalam arti memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat. Itu paling penting. Dan netral dalam arti politik, tidak memihak kepada salah satu pun dari partai yang ada. Saya mohon dimaafkan kalau ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berulang tahun berseminar, ulang tahun ke 53. Sukses, mudah-mudahan kita semua berhasil membawa bangsa ini ke arah lebih maju dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Nurjaman, kami persilakan. Bahwa memang masih dibutuhkan sebenarnya, tapi karena kebijakan mereka begitu ya kita nunggulah. Masalahnya apa Pak di Papua itu? Ya saya belum tahu sampai sini masalah apa, tapi sementara mereka tidak terima transferasi untuk sementara. Nanti mereka akan pikirkan lagi. Di masa lalu mungkin Pak ada kesalahan kebijakan? Mungkin saja, tapi sampai saat ini saya belum tahu kenapa mereka tidak menerima transferasi, hanya untuk sementara mereka tetap menolak. Sejak kapan itu Pak? Ya kita tidak tahu, kita lihat aja nanti. Sejak kapan sih Pak berhenti mengirimkan ke Papua itu? Saya kira beberapa tahun yang lalu mereka sudah mulai menolak kehadiran transferasi di sana. Tapi padahal sekarang ini mereka sangat membutuhkan pembinaan yang ada, terus kita lakukan. Yang sudah ada di sana kan jumlahnya cukup banyak. Kalau untuk pulau-pulau sendiri sejauh ini kesiapan? Ya, ayo, yang kita sekarang lakukan karena ada pulau-pulau perbatasan, ada kurang lebih 88 pulau, di mana kita akan lakukan transmigrasi ke sana. Tapi ini kan perlu persiapan yang matang dan lintas sektoral, terutama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan Menteri Perhubungan, Menteri Kim Parswil, Menteri Dalam Negeri. Memang sudah melalui sidang kabinet beberapa waktu yang lalu bahwa pulau-pulau yang jauh di perbatasan itu perlu menjadi perhatian serius. Bisa disebutkan Pak pulau mana yang akan diprioritaskan untuk segera diisi dengan transmigran? Ya sebenarnya itu kan beberapa pulau yang ada di perbatasan seperti di perbatasan dengan Filipina. Itu kan ada beberapa pulau yang sudah dihuni oleh orang-orang Filipina. Ini perlu kita lakukan penertiban. Terus Pulau Batik yang dengan Pulau Bati dan Pulau Wetar perbatasan dengan Timur Leste. Terus itu yang di perbatasan selatan kan Pulau Enggano yang sekarang sedang kita lakukan. Terus pulau antara kita dengan Singapura, tapi pulau itu kan makin lama makin hilang gitu. Yang dimana sekarang diusahakan supaya direklamasi. Nama pulaunya? Hah? Nama pulau? Saya nggak ingat itu pulaunya itu saya nggak ingat. Tapi pulau perbatasan antara Indonesia dengan Singapura, begitupun antara Indonesia dengan Malaysia, seperti yang di Nunukan dan lain, bukan di Natuna. Kalau realisasi penempatannya kira-kira kapan Pak? Saya kira belum, mungkin kita lihat nanti anggaran 2004 bahkan 2005. Ini kan perlu dipersiapkan sebaik mungkin. Tapi 2003 sudah diuji coba belum Pak? Belum. Belum. Nah, bahkan sebelumnya seperti Pulau Enggano kan sudah kita tempatkan transmigrasi. Sudah ada beberapa pulau, saya nggak ingat satu persatu, tapi ada beberapa pulau yang sudah kita tempatkan. Seperti di Natuna pun sudah kita tempatkan jauh sebelum ini. Sekarang kita tinggal pembinaan lebih lanjut. Akan ada perlakuan khusus Pak kepada transmigran yang menempati pulau-pulau di perbatasan itu yang rawan? Iya, jadi perlakuan khusus yang dilakukan artinya mereka harus punya masa depan. Mereka harus ada kesejahteraan yang kita lakukan sana. Nah, kena jauh perhubungan harus baik, kena jauh sekolahnya segala macam harus menjadi perhatian, kena jauh keamanannya pun harus kita perhatikan. Pertimbangan strategisnya Pak barangkali untuk keamanan wilayah negara? Ya artinya dengan adanya kita menempatkan transmigrasi di pulau-pulau perbatasan itu dalam rangka supaya tidak ada lagi yang caplok pulau-pulau kita kan. Kalau selama ini kan pulau dibiarkan kosong kan gitu. Supaya jangan biarkan kosong, makanya kita tempatkan warga negara Indonesia yang ada di sana. Kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang akan kita lakukan. Seperti ada beberapa pulau
yang dimana kita tanam pohon. Pohon ini nanti jadi bahan baku untuk pabrik kertas. Ini yang sedang kita lakukan. Ya mudah-mudahan tahun 2004-2005 lah bisa berhasil kita menempatkan transpirasi di pulau-pulau terpencil ini, terutama pulau-pulau yang ada di perbatasan. Jangan sampai diambil orang gitu. Itu kurang lebih sekitar 88 pulau. Nah, bahkan ada pulau yang tidak ada namanya, ya sekarang sedang mau dicari namanya untuk ditetapkan nama-nama pulau itu. Pak, mengenai anggarannya sendiri kan sekarang Turun. gitu Pak ya. Kira-kira ada pengaruhnya ke situ? Ya pengaruh sih pasti ada pengaruh, tapi kita kan harus lakukan prioritas. Dan dalam pembangunan ini jangan terlalu kita berpikir wah anggaran berapa, tapi dengan anggaran yang ada itu harus kita efektifkan dalam pembangunan. Jadi saya akan lakukan pembangunan ke tenaga kerja dan ke transportasi ya sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi kalau kita mengeluh terus anggarannya kurang mau sampai kapan? Memang anggaran kita juga kurang gitu. Jadi saya harus lakukan prioritas dalam pembangunan masa Bapak datang. mungkin penegasan, jadi pengisian pulau-pulau itu masuk program prioritas 2004. Saya kira memang merupakan prioritas untuk tahun 2004. So kalau tidak hilang lagi itu pulau nanti. Targetnya berapa banyak sih Pak yang bisa dikirim ke pulau? Ya kita lihat dengan keadaan keuangan nanti kita lihat. Sebab tahun 2004 itu 15.000 kepala keluarga yang akan kita transpirasikan. Jadi dengan 15 itu mungkin ya berapa ribu tergantung penelitian nanti. Penelitian di sana dia butuh berapa kepala keluarga. Termasuk pengungsi ekstrim juga Pak. Ya siapa saja yang mau ke sana. Termasuk wartawan juga kalau mau kan boleh. Pak, kalau 2003 realisasi pengiriman transmigran 8,68% itu fisiknya, secara anggarannya 75,50%. Nah, tetapi saya yakin bahwa sampai akhir tahun DIP segala macam itu terlambat. Seperti ABT turunnya November. Ini sebenarnya tidak mungkin gitu. Jadi saya harapkan ke depan tahun 2004 dan seterusnya kalau bisa bulan April atau ya paling lambat April, kalau boleh Januari ya Januari, tapi paling tidak April dia sudah harus turun gitu. Jangan turun bulan Juni. ABT turun November, ABT kalau bisa Agustus gitu. Sehingga bisa diselesaikan dan khusus mengenai transpirasi program anggaran itu jangan 1 tahun, minimal 2 tahun. Jadi 2 tahun misalnya di satu lokasi kita anggarankan sekian, tapi mulai berlaku misalnya dari 2004 dengan 2005. Jadi kalau dia tidak selesai kita sambung lagi 2005. Jangan diprogram 1 tahun, orang mau bangun rumah, pemindahan. Sangat tidak mungkin kalau anggaran 1 tahun. Ini yang kita perjuangkan terus supaya khusus transpirasi anggaran itu berlaku untuk 2 tahun. Ini yang akan saya lakukan. Saya kira demikian. Sangat tidak mungkin. Pak, tadi yang tentang penolakan tadi Pak, apa ada pendekatan ke Pemda setempat? Ya kita terus langsung lakukan pendekatan. Saya pernah ke Jayapura. Ini memang ada hal-hal yang nggak bisa kita harus sampaikan. Lebih ke kondisi psikologis mereka gitu. Ya, artinya saya tidak akan sebutkan itu, tetapi yang jelas untuk sementara transpirasi tidak bisa kita tempatkan di Papua. Tapi karena itu masih ada pernyataan penolakan. resmi dari Pemda? Ya kalau resmi tidak ada tertulisnya kan gitu. Oh, baru lista. Iya, tetapi tidak ada tertulisnya. Tapi saya coba pelajari lebih lanjut penolakan apa. Kalau nggak tanya Bapak dan Ibu Dirjen, mereka lebih paham. Tapi Bapak sudah pernah mendengar dari Gubernur Ya, Papua? saya sudah bahwa dengar mereka langsung menolak? dari Gubernur sih belum. Belum ya? Nah, karena saya hanya bertemu sekali dengan Gubernur kan. Jadi berdasarkan Tetapi sampai saat ini belum, karena kan mesti ada persiapan lahannya. Mereka harus persiapkan. Tapi ada Dan harus ada usulan dari sana. Oh, gitu. So kalau tidak usul kita anggap mereka menolak kan. Pak, kalau nggak salah waktu itu sempat mereka kabarnya sedang merumuskan perdanya apa? Oh iya, memang pada akhir ini ternyata mereka butuh juga. Setelah dipisahkan menjadi 28 kabupaten kota, ternyata penduduknya sedikit. Ada yang tidak sampai 100.000 penduduknya. Apa Pak yang mereka susun itu kalau nggak salah Pak namanya apa? Saya belum begitu mendapat informasi yang lebih akurat, tetapi yang jelas bahwa sampai saat ini belum ada usulan dari mereka. Jadi ini kan mesti diusul, nggak bisa kita tentukan. Kalau nggak diusul artinya mereka tidak perlu. Yang diusulkan itu adalah pembinaan transpirasi yang lama, yang sudah lama itu itu tetap mereka inginkan perbaikan yang barunya belum, PTB-nya belum. Tapi yang lain Pak, 29 lain tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Banyak kan sekarang lebih menggebu-gebu itu. Kabupaten minta itu trans.
Nah, dan kita sudah mempertemukan mereka tahun lalu antara pengirim dan penerima. Nah, itu 8 provinsi pengirim, 6 provinsi pengirim dan 8 penerima. Antara lain Pak? Misalnya NTT, NTB, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali. Iya. Itu yang tempat mereka pengirim. Pak, seberapa potensial tanah Papua untuk pengembangan transmigrasi, Pak? Potensial sekali. Kenapa? Potensial sekali. Seberapa potensial gitu, Pak? Oh, di sana pertanian. Pertanian. Seperti Nabire. Nabire itu transnya tahun 72 sangat sukses. Dari mereka di tempat itu bisa meluluskan anak-anaknya itu 27 S1. Lebih dari 50 D3. Ribuan lulusan SMA. Pak, jenis SLT. pertanian yang bagus. Di sana macam-macam, bisa kelapa sawit seperti di Timika, bisa itu sawah, ada seperti Cengkeh, Nabire. coklat, Pak? Oh, cengkeh, coklat, jeruk, bahkan di Nabire itu kita akan membangun pabrik mini proses jeruk. Karena jeruknya mereka hasilnya sangat bagus, tapi pemasarannya yang sulit. Pak, mereka belum mau menerima yang baru. Yang lama nasibnya gimana, Pak? Ya sekarang kan kita yang perhatikan. Tapi Memang iya. nggak ada masalah. Nggak ada di sana. masalah ya. Mereka sudah membaur. Pak, tahu angkanya, Dalam Pak? perkawinan Berapa, Pak? enggak, saya nggak hafal. Tanya Pak Dirjen dan Ibu Dirjen, mereka lebih hafal. Oke, baik. yuk, terima kasih. TKI. Rasa sangat dibutuhkan. Itu sektor formal, makanya sangat memalukan. Nah, sebenarnya mereka tidak boleh lakukan itu.